Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin. Sudah sampai pada pembahasan terkait pentingnya menjauhi segala maksiat, baik maksiat lahir maupun batin, ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa kana Al-Hasan Al-Bisri, wa kana dan ada siapa Al-Hasan Al-Bisri, yaitu Hasan Al-Bisri, ya, sufi yang sangat masyhur namanya, dan beliau hidup sezaman dengan sufi wanita yang masyhur juga, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Yaqulu, berkata siapa Al-Hasan Al-Bisri, aballahu illa ayyadillah man asahu fid dunya wal akhirah bainan nas wa ma adnaba 'abdun fil laili illa wa asbaka wa mudillatuhu ala wajhihi. Aballah, ya, menolak, ya, siapa Allahu Allah. Jadi Allah menolak. Illa ayyadillah, kecuali Allah hendak menghinakan, ya. Menghinakan siapa? Yaitu man, orang, asohu, yang maksiat siapa man, hu, kepada Allah. Dihinakan di mana? Dan fit dunia, ya, dihinakan saat di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Jadi orang yang ahli maksiat, jadi orang yang sengaja melakukan perbuatan maksiat tapi tidak segera bertaubat kepada Allah, itu, maka orang yang seperti ini tidak akan memperoleh, ya, kecuali orang tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, ya, bainan nasi, antara manusia. Wa ma adnaba 'abdun fil lail, ya. Dan seorang hamba tidak melakukan dosa, ya, saat malam hari, ilau asbaka wa mudillatu ala wajhi, kecuali di pagi harinya, ya, akan nampak kehinaan pada raut wajahnya, itu. Artinya seseorang yang ketika malam hari melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu ketika di pagi hari, ya, dia akan terlihat, ya, yaitu tanda-tanda, ya, kesuraman wajahnya, itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa setitik
dosa, kemaksiatan, ya, itu akan terlihat sekali pada wajah bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, tentu ini ya dapat dilihat langsung oleh orang-orang yang memiliki basyiratul qalbi. Nah, kalau kita orang awam ya tidak akan bisa mengetahui apakah dia maksiat atau tidak. Nah, bagi orang-orang yang arifin billah ya, itu akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Raut wajah orang yang ahli maksiat di malam hari itu di pagi hari akan nampak, ya, tanda-tanda atau bekasnya yang terlihat di wajahnya. Maka kalau sowan ya ke orang-orang yang arifin billah ya, ini bagi ahli maksiat itu akan terlihat sekali. Ya, apalagi ya posisi yang disuan itu majdub ya, itu bisa membongkar tanpa tedeng aling-aling. Nah, dan ini sering ya sekali terjadi ketika seorang pendosa yang tidak segera bertaubat kemudian sowan silaturahmi kepada seorang yang disebut sebagai kekasih Allah, atau terlebih orang-orang yang arifin billah, itu bisa kelihatan. Dan ini terkadang yang paling menyedihkan kalau dibongkar di depan orang banyak. Ya, ini nggak bisa dibohongin kalau orang-orang yang memiliki kualitas ya ketakwaan kepada Allah dan diberikan basyiratul qalbi, ini akan bisa mengetahui, melihat orang-orang yang ahli maksiat, yaitu tanda-tandanya ya nyata pada raut wajahnya itu. Wa kan Al-Fudail bin Iyad, ya, ini juga seorang sufi yang masyhur di Baghdad ya, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi'al kitabu, ya, dan diletakkan apa al-kitabu, kitab ya. Fataro, maka kamu akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, musfikina, ya, mereka ketakutan, mimma, dari sesuatu fihi yang ada di dalamnya, wa yaquluna, dan mereka berkata ya wailatana, betapa celakanya kami, gitu. Ya wailatana, betapa celakanya kami, mali hadzal kitab, ya, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dalam kitab ini, la yughadiru, tidak tertinggal, ya, shogirotan, baik itu dosa kecil, wala kabirotan, dan juga tidak tertinggal sedikit pun yaitu dosa besar, ya, illa ahsoha, kecuali tercatat ya semuanya di dalam Alkitab itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup ya,
bahwa ketika suatu saat nanti di akhirat ya, itu orang-orang yang ahli maksiat waktu di dunia dan belum bertaubat itu akan dihantui rasa takut yang luar biasa ya. Dan mereka merasa menyesal sekali ya, ya wailatana, aduh celaka kami gitu. Kenapa dosaku dulu tidak saya taubati gitu. Kenapa dulu waktu di dunia ya menganggap enteng dosa, seolah-olah ya tidak ada balasan yang nyata dari Allah. Ternyata di akhirat kelak ya, ini ayat menegaskan bahwa orang-orang yang ahli maksiat waktu di dunia akan mengalami penyesalan dan kesedihan yang luar biasa. Ternyata tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dalam catatan kitab ini, yaitu segala dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Nah, disinilah ya, kita bagi yang masih hidup, tentu ayat ini bisa menjadi pengingat buat diri kita. Andai kita pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya segera bertaubat. Mudah-mudahan tobat kita diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga sudah dihapus ya, didelete oleh Allah. Pada saat nanti di akhirat ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia itu sudah diampuni oleh Allah, sehingga kita bisa menerima catatan amal kebaikan itu. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 49. Wa kana Al-Awam bin Hausab rahimahu ta'ala yaqulu, berkata siapa Al-Awam bin Hausab, arba'un ba'da dzanbi ya syarrun minad dzanbi. Arbaun ya, ada 4 ba'da dzanbi, sesudah dosa, syarrun lebih buruk, minad dzanbi dari dosa. Yang pertama qillatul istighfar, yaitu sedikitnya istighfar. Min ghairi ikla'in, dengan tanpa ikla'. Ikla' itu mencabut akar dari kemaksiatan. Gitu. Jadi ada 4 hal sesudah melakukan dosa, tapi justru ini lebih buruk daripada dosa. Yaitu apa? Dia istighfarnya males-malesan, sedangkan maksiat jalan terus. Gitu. Jadi qillatul istighfar, sedikit istighfarnya, tapi min ghairi ikla'in, tanpa mencabut akar kemaksiatannya. Jadi maksiat jalan terus, istighfar ya hanya untuk pemanis saja. Nah, ini yang disebut oleh mu'allif, yaitu 4 ya, orang yang melakukan dosa tapi justru lebih buruk itu. Jangan sampai masuk yang kelompok pertama ini. Jadi istighfarnya hanya untuk pemanis, sementara perbuatan maksiat dan dosa jalan terus ya. Ini naudzubillah min dzalik. Wal ikhtirar bihilmillah, dan tertipu bihilmillah dengan sifat ya bijaksananya Allah. Jadi artinya orang yang melakukan dosa
kemudian ya dia memanfaatkan bahwa Allah ini sangat penyayang. Artinya tidak ada orang yang habis melakukan dosa kemudian akan dinampakkan langsung ya tanda-tanda kemaksiatan yang nyata pada dirinya. Gitu. Karena Allah masih menutupi. Gitu. Jadi dia memanfaatkan sifat halimnya Allah. Jadi maksiat jalan terus karena Allah ya tetap sayang, karena merasa dicukupi, tapi tidak pernah dia bertaubat secara sungguh-sungguh. Jadi wal israr, dan dia terus menerus melakukan kemaksiatan. Ini yang kedua ini juga ya termasuk sikap yang tidak terpuji. Yaitu dia tertipu dengan sifat penyayangnya Allah terhadap semua hambanya termasuk ahli maksiat. Kemudian dia tidak segera bertaubat kepada Allah. Ya, seolah-olah ngampangi, saya maksiat ini juga nggak diapa-apain sama Allah gitu. Coba kalau sekali maksiat terus ada tanda hitam ya di wajahnya gitu, pasti orang akan nggak berani maksiat gitu. Tapi ini kan menunjukkan sifat halimnya Allah. Lah, ketika kita tahu bahwa sifat halimnya Allah itu nyata, jangan sampai memanfaatkan ini dengan cara dia melakukan maksiat ya tanpa ada usaha untuk bertaubat kepada Allah. Itu. Yang ketiga wal istibsyaru bil mahwirah. Ya, dia merasa gembira dengan ampunan. Itu. Jadi artinya ini juga termasuk orang yang ya istiqomah dalam kemaksiatannya, kemudian dia punya istibsyar, merasa ada kabar gembira yaitu tentang ampunan Allah. Gitu. Jadi maksiat jalan terus, tapi merasa optimis pasti dimanfaatkan oleh Allah. Nah, ini juga termasuk sikap yang tercela, yang tidak baik. Itu amilah apabila melakukan ya seseorang ba'idahu, maka Allah menjauhkannya. Taatan pada ketaatan. Faqad la yahfirullah bitilka ta'ah, maka sungguh Allah tidak akan mengampuninya bitilka ta'ah, dengan taat tersebut. Jadi maksudnya kalau ada orang melakukan kemaksiatan sesudah taat itu, jadi dia sholat sih sholat itu, terus habis sholat minum minuman, habis sholat judi, habis sholat zina. Nah ini menurut penjelasan kitab ini bahwa melakukan kemaksiatan sesudah taat itu la yahfirullah, Allah tidak akan mengampuninya sekalipun dia telah melaksanakan ketaatan. Nah ini seringkali terjadi ya, KTP-nya Islam ya, tapi maksiatnya jalan terus, kemudian ya gampangin nanti tinggal sholat juga diampuni oleh Allah gitu. Nah ini oleh mu'alif dengan penjelasan makalah ini bahwa Allah tidak mengampuni ketaatan orang yang posisinya dalam kemaksiatan. Itu tadi diibaratkan
sholat jalan tapi minum-minuman jalan terus. Itu. Wa kana Ibnu Abbas, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Ibnu Abbas, man atau Allah, man barang siapa, atau yang taat siapa, man Allah pada Allah, faqad dzakarahu, maka sungguh Allah akan menyebutnya. Itu. Jadi menurut Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menyebutnya. Wa in qallat sholatuhu, walaupun sedikit sholatnya, wasyamuhu, dan puasanya. Itu. Jadi dia sholatnya sedikit, puasanya sedikit, tapi dia memiliki ketaatan kepada Allah. Wa tilawatihi, dan membacanya, lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an. Wa man asahu, dan barang siapa yang telah melakukan kemaksiatan, siapa man hu, kepada Allah, faqad nasiyahu, maka sungguh Allah telah melupakannya. Itu. Ini yang harus menjadi catatan buat diri kita. Kalau kita menjadi ahli taat, ya, nama kita akan harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita ahli maksiat, maka nama kita akan dilepas oleh Allah, bahkan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa kana, dan ada radhiyallahu anhu, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Ibnu Abbas, min alamatil ulama'il amilin, itu termasuk tanda-tanda ulama yang amilin, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, bi ilmihim, dengan ilmu mereka, alla yujada, tidak ditemukan ahaduhum, salah seorang di antara mereka, illa fi amalin, kecuali di dalam amal sholihin, yang soleh. Ya, ini ciri-ciri ulama yang amilina bi ilmihim, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, itu sulit ditemukan, ya, orang tersebut tidak ada lain kecuali dalam ketaatan, dalam amal soleh. Ini ciri-ciri ulama al-amilin. Jadi mafhum muwafaqah, ya, dari ayat dari makalah ini, ya, bahwa ulama yang amilin, ya, sulit untuk bisa melakukan kemaksiatan. Ya, mafhum mukhalafahnya, ulama yang tidak amilin, ya, ulama dia pinter, tapi tidak amilin bi ilmihim, tidak mengamalkan ilmunya, berarti tanda-tandanya, ya, dia akan nampak jatuh pada kemaksiatan. Itu. Jadi ini sebagai indikasinya kalau ulama yang amilin, ya, tidak ada yang nampak bagi orang tersebut kecuali amal soleh. Tapi sebaliknya, kalau ada ulama yang tidak amilina bi ilmihim, maka perbuatannya akan nampak jatuh pada kemaksiatan. Nah, ini sebagai, ya, indikator bahwa kalau ada ulama kok tidak amilin bi ilmihim, ya, bisa dipastikan pasti dia akan jatuh pada kemaksiatan. Itu. Wasa'ala Abu Nawas Asy-Syair Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, kaifa yaktubu al-malagani ma hamma bil abdu walam ya'mal bih. Kaifa yaktubu, bagaimana menulis siapa al-malakani, dua malaikat, ma sesuatu, hamma yang menjadi perhatian, ya, apa ma
hamba yang memiliki perhatian sama man bihi dengan ma, fa'ilnya di belakang, hamba yang memiliki perhatian bihi dengan ma, siapa al-abdu hamba, walam ya'mal, dan dia tidak melakukan bihi dengan ma. Jadi maksudnya bagaimana dua malaikat itu menulis sesuatu yang telah diniatkan oleh seorang hamba, tapi hamba tersebut tidak mengamalkan. Contoh, di pagi hari ya, dia memiliki hamma. Hamma itu sesuatu yang muncul dalam pikirannya ya. Saya akan berbuat baik hari ini, akan menolong si A si B misalnya. Tapi ketika di pagi hari ada kesempatan untuk melakukan apa yang diomongkan, ternyata tidak dilakukan, walam ya'mal bi. Lah ini bagaimana malaikat mencatatnya? Satu sisi dia sudah punya niat baik melakukan kebaikan, tapi sisi lain hanya sebatas niat. Eksekusinya enggak ada, amalnya tidak ada. Faqala, maka menjawab siapa Sufyan bin Uyainah, al-malakani, bermula dua malaikat, al-katibani, keduanya menulis, alaihi massalatu wassalam, ya, bagi keduanya yaitu salat dan salam, yu'allimani, keduanya ya'lamani, ya, keduanya mengetahui al-ghaiba, hal-hal yang gaib. Layak lamani, ada lam ya, layak lamani, kecuali keduanya tidak mengetahui al-ghaiba, hal-hal yang gaib. Walakin idza hammal amdu, akan tetapi ketika memiliki tujuan siapa al-abdu hamba bihasanatin, dengan kebaikan, faha, maka akan semerbak minhu dari hamba, raihatul miski, yaitu semerbaknya harum minyak misik. Gitu. Jadi kalau seorang hamba dia memiliki niat ya untuk melakukan satu kebaikan, dan kebaikan tersebut ya, benar-benar dilaksanakan, maka akan semerbak dari orang tersebut yaitu raihatul miski, bau harumnya minyak misik. Fayu'allimani, maka keduanya malaikat mengetahui annahu qad hamma bil hasana, maka jelas bahwa hamba tersebut memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Wa idza hamma bisai'ah, dan apabila seorang hamba punya keinginan untuk melakukan keburukan, ya, pengen maksiat, ya, faha, maka akan semerbak minhu darinya raihatul natni, yaitu semerbak bau bangkai, ya, bau bacin istilahnya, bau yang tidak nyaman gitu. Ini ya bagi orang yang memiliki basyiratul qalbi, ini bisa mendeteksi ya, kalau ada orang yang punya niat amal baik tapi tidak dilaksanakan, tapi ada juga yang punya niat baik kemudian dilaksanakan. Sebaliknya ada yang pengen berbuat buruk ya, kemudian tidak dilaksanakan, tapi ada juga yang ingin berbuat keburukan kemudian dilaksanakan. Maka konsekuensinya akan semerbaklah bau ya tidak baik, atau bau bangkai atau bau bajin ya, yang akan muncul dari orang tersebut. Faya'lamani, maka kedua malaikat mengetahui annahu, sesungguhnya orang tersebut qad hamma bisai'ah, sungguh telah melakukan yaitu satu keburukan gitu. Kemudian selanjutnya, wa kana Umar bin Abdul Aziz
rahimahullah taala yaqulu, ya, Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah seorang ya Amirul Mukminin, ya, yang dikenal dengan keadilannya, kejujurannya itu pada zaman Bani Umayyah, ya. Yaqulu, berkata siapa Umar bin Abdul Aziz, innallaha, sesungguhnya Allah, amara, telah memerintah siapa Allah, bitaati, dengan taat, wa ana, dan menolong siapa Allah, alaiha, atas ketaatan. Jadi Allah telah menyuruh kepada hambanya untuk melakukan ketaatan, maka Allah akan memberikan pertolongannya, ya, untuk bisa melaksanakan ketaatan. Walam yaj'al fi tarkiha udron, dan dia tidak akan meninggalkan, ya, secara udur itu. Jadi diberikan kemudahan. Wa naha, dan melarang siapa Allah, anil maksiati, dari maksiat. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan, liman, bagi orang fa'alaha, yang telah melakukan kemaksiatan, hujatan, sebagai hujjah. Itu. Jadi Allah juga, ya, akan mencegah dari kemaksiatan dan tidak menjadikan walam yaj'al liman fa'ala, dan dia tidak menjadikan pada saat melaksanakan itu sebagai hujjah. Walau aradallah, dan jikalau Allah berkehendak, Allah ya'sya, ya, supaya hendak bermaksiat fil ardi, di bumi, aslan, sama sekali, lama kana, niscaya tidak ada apa khalqu iblis, menciptakan iblis itu. Jadi andai Allah itu ingin penduduk di muka bumi ini tidak melakukan kemaksiatan, ya sama sekali gak ada yang melakukan, gampang, ya, jangan ciptakan iblis. Sebab sumber kemaksiatan itu penggeraknya adalah iblis. Gitu. Maka kalau ada orang melakukan kemaksiatan, berarti dia dalam kendali iblis. Sebaliknya, kalau kita mampu menahan bisikan-bisikan negatif iblis, yaitu untuk melakukan kemaksiatan, berarti kita wanahan nafsa anil hawa, kita telah berhasil mencegah keinginan hawa nafsu yang digerakkan oleh iblis. Fa innahu rasul khati'ah, maka sesungguhnya iblis itu sumber bencana kesalahan bagi anak cucu Adam. Jadi jelas, ya, bahwa kenapa orang melakukan kemaksiatan dan ketaatan, ternyata di sini dapat dilihat dari sejauh mana orang tersebut dalam genggaman iblis. Kalau iblis mampu menggenggam seseorang, berarti dia akan membisikkan untuk melakukan segala yang dilarang oleh Allah, yaitu melakukan fahsya dan mungkar, segala yang keji dan mungkar. Tapi sebaliknya, kalau seorang hamba mampu menahan diri, melakukan perlawanan terhadap bisikan-bisikan iblis, ada kesempatan maksiat, tapi dia menahan diri, mencegah melakukan perlawanan, berarti dia terbebas dari tipu daya iblis. Jadi dengan demikian, ya, kita bisa melihat ke dalam diri kita pada saat ada dorongan-dorongan negatif, yaitu kemaksiatan, sadarilah bahwa itu sesungguhnya bisikan iblis untuk memalingkan hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, ya, wanahan nafsa anil hawa, harus dilawan, jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, berarti kita kalah. Tapi kalau kita berhasil melawan, kita akan menjadi pemenangnya.
Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala yaqulu, berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, ma ahabbul muttaqun, ma ahabbal muttaqun, ma ahabba, tidak ada yang paling dicintai orang-orang yang bertakwa, al-baqa'u, yaitu kekal fi hadiddar, pada kampung ini, illa liyuti'uhu, kecuali melakukan ketaatan kepada Allah, fiha, yaitu di dar, la ghairu, tidak lainnya. Jadi orang yang ahli takwa itu tidak ada yang paling dicintai kecuali dia pengen bakok fi hadzal dar, kekal di kampung dunia ini, yaitu dengan melakukan amal yang soleh. Karena dia yakin ketika dia masih hidup memiliki amal soleh yang banyak, ini berarti di akhirat kelak dia akan memanennya. Itu. Tapi sebaliknya, kalau di dunia ini dia lebih dominan kemaksiatannya, dengan kata lain di akhirat dia akan mendapatkan balasan, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan ada siapa Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Sulaiman Ad-Darani, adkhalahumullahu jannah, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga, qabla ayyuti'uhu, sebelum mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qaddara alaihimul ma'siyah qabla ayyasu, dan dia telah memutuskan, ya, mencatat, menentukan alaihim, atas mereka, al maksiyata, yaitu kemaksiatan, qabla ayyasuhu, sebelum mereka melakukan kemaksiatan. Nah, makalah ini maksudnya, ya, bahwa gerak-gerik seorang hamba pada saat di dunia itu di Lauhil Mahfuz itu sudah ada catatannya. Tapi ketika proses itu sedang terjadi, nah, disitulah ada peran perjuangan seorang hamba, atau hamba tersebut, ya, terperangkap dengan tipu daya dan bisikan iblis. Kalau dia menjadi pemenang, oh iya, berarti di Lauhil Mahfuz dia termasuk tercatat sebagai orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu. Tapi seandainya dia, ya, gagal melawan hawa nafsu dan dia terperangkap, ya, dengan hawa nafsu, ya memang di Lauhil Mahfuz dulu dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ahli maksiat. Maka dengan demikian, ya, harus diterima konsekuensinya. Andai nanti di akhirat kemudian ditempatkan di neraka, ya jangan sedih, jangan marah. Itu. Tapi andai kita melakukan ketaatan di dunia kemudian mendapatkan fasilitas, yaitu di surga, yaitu sebagai anugerah minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Lama sabaqa fi ilmi ta'ala, semuanya telah ada dalam ketetapan Allah Ta'ala. Itu. Nah, dalam memahami makalah ini kita tidak boleh terjebak pada paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu begini, ketika datang bisikan maksiat langsung diikutin, ngalir aja. Kalau Allah menghendaki saya ahli maksiat, ya akan maksiat. Akhirnya dia tidak ada upaya untuk melawan, menahan diri, tidak ada. Dilos aja. Akhirnya terjadilah kemaksiatan. Kemudian takdirnya memang harus maksiat. Itu. Ini Jabariyah. Nah, sementara menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada bisikan maksiat, tugas kita menahan, mencegah, membelokkan. Jangan sampai terjadi kemaksiatan. Nah, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip akidah Asy'ariyah,
ya, harus ada upaya yang maksimal dulu, usaha dan ikhtiar, yaitu dengan cara mencegah. Sudah tahu kalau kita lewat jalan sana itu banyak sekali kemaksiatan, kok sengaja lewat, ini namanya orang nekat. Nah, kalau sudah tahu di sana ada kemaksiatan, ya cari jalan lain sebagai ikhtiar supaya kita terhindar dari kemaksiatan itu. Wa kana Rabi' bin Huaisim ya idza dhuha fil amdi idza dhuha, apabila di waktu pagi ya fil abdi ya fil iti ya di dalam id al akbar yang besar, yaqulu berkata siapa? Rabi' bin Husain, wa izzatuka dan demi keagunganmu, wa jalalika dan wa izzatuka dan demi kemuliaanmu, wa jalaluka dan keagunganmu, lau alimtu ande aku tahu ridhoka ridhamu fi dzabhi nafsi di dalam membunuh nafsuku, la dzabahtuha niscaya akan aku bunuh nafsu laka untukmu. Itu ya, ini memaknainya bukan membunuh dalam pengertian fisik ya, membunuh nafsu kita, yaitu dengan cara wanahan nafsa anil hawa. Ketika nafsu muncul ya, ingin melakukan sebuah kemaksiatan, kita belokkan, kita jangan ikuti. Nah, ini namanya dabah tuha, kita membunuh atau melawan dari kehendak nafsu. Jangan lantas kita ikuti, kemudian setelah diikuti selesai, emang takdir Allah saya harus maksiat. Nah, ini pemahaman Jabariyah ini berbahaya. Akhirnya menggampangkan hukum dan menganggap enteng maksiat. Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Wa kana Bashar al-Khafi radhiyallahu anhu yaqulu adrukna nas, aku menemukan annasa manusia, walahum dan bagi mereka amalun beberapa amal solehatun yang baik, kal jabali seperti gunung, wa ma'adzalika dan serta itulah yahtaruna mereka tidak tertipu, wa antum dan kamu tahu la a'mala tidak ada amal lakum bagimu, wa ma'adzalika dan serta itu adrakna nas kami menemukan annasa manusia, wa ma'adzalika dan serta itu tahtaruna mereka tertipu. Itu. Wallahi dan demi Allah inna aqwaluna sesungguhnya ya ucapan kami, aqwaluz zahidin yaitu ucapannya orang-orang yang zahid, wa amaluna dan bermula amal kami a'malul jababiroti yaitu amalnya orang-orang yang perkasa, wal munafikin dan orang-orang munafikin. Wa kana Khatim al-Syamridi anhu yaqulu idza asyaita rabbaka lailan, idza asyaita apabila kamu maksiat rabbaka pada Tuhanmu lailan di malam hari, wa asbahta dan kamu di pagi hari, faraita maka kamu melihat nikmatahu nikmatnya Allah, sabiqatan yang sangat menggoda, alaika atasmu, fahdarhu maka hati-hatilah, fa inna dzalika maka sesungguhnya tersebut istidrajun yaitu istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Jawa dilulu ya, istilahnya kalau orang tua ya misalnya ada anak dikasih tahu angel ya sudah dilepas itu. Ini sama saja kalau ada seorang hamba yang selalu maksiat kepada Allah, tapi Allah masih menutupinya, kemudian tidak mau melakukan introspeksi, malah bangga dengan kemaksiatannya, seolah-olah ya Allah Maha Pengampun ini. Ya, buktinya saya maksiat terus-terusan ya tidak diazab oleh Allah. Nah, sadarilah kalau ada orang yang posisinya seperti ini, perlu dipahami bahwa dia sedang istidraj, yaitu dibiarkan oleh Allah dalam kemaksiatan, tidak ditegur,
bahkan orang tersebut bangga. Maka orang-orang yang istidrot ini baru menyesal ya setelah terjadi yaitu yaumul hisab nanti. Ternyata tidak ada sedikit pun dosa yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai istidrot ya di dalam kemaksiatan ini kita lakukan. Ini seringkali terjadi. Orang yang melakukan maksiat secara terus-menerus ya karena merasa Allah itu Maha Pengampun, Allah tak ada sedikit pun istighfar, tak ada sedikit pun rasa untuk bertaubat. Karena merasa gua maksiat ini ya rezeki lancar, duit melimpah gitu. Sehat walafiat. Berarti enggak ada teguran dari Allah. Nah, kalau kondisi seperti ini disadari, ini istidrot, dibiarkan oleh Allah. Nanti tiba-tiba kalau dia datang ajalnya dalam kondisi istidrot, ini kan bahaya. Artinya matinya dalam keadaan su'ul khotimah, karena dalam kemaksiatan. Jangan sampai terlena ya dengan kemaksiatan yang dibiarkan oleh Allah kemudian bangga. Ini bahaya, justru ini yang disebut istidrot ya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidrot dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan juga kita menjadi hamba yang senantiasa untuk bertaubat ya dengan taubatan nasuha dan diberikan kemudahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.